sakaratul maut. Ia sedang dalam kesusahan, bahkan ia tidak mampu mengucapkan kalimat yang biasa ia ucapkan. Bahkan ia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tolong maafkan putramu Alqamah. Apa kata ibunda? Belum ya Rasul. Berat, terlalu sakit, hati ini dilukai oleh anakku sendiri. Maka kemudian Nabi tidak berpanjang lebar. Kalau memang engkau ibunda belum bisa memaafkan kesalahan anakmu, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau begitu, Bilal, tolong carikan kayu bakar. Begitu Bilal bin Rabah mencarikan kayu bakar, ditumpuk kayu bakar, Nabi memerintahkan bakar. Setelah dibakar kayunya, menyala-nyala apinya, ibunda bertanya, ya Rasul, untuk apa engkau membakar kayu bakar? Kata Nabi, untuk membakar anakmu Alqamah. Kenapa engkau hendak membakar anakku, ya Rasul? Karena nanti di akhirat, api yang akan membakar Alqamah akan jauh lebih dahsyat daripada api yang aku siapkan hari ini. Ibu mana yang tega melihat anaknya dibakar hidup-hidup? Meskipun kesalahannya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya setinggi gunung Raja Basa, pastilah hati ibunda luluh ketika melihat anaknya hendak dibakar hidup-hidup. Ibunda pun kemudian menangis di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, jangan ya Rasul, jangan kau bakar anakku Alqamah. Kata Nabi, aku tidak akan membakar anakmu jika engkau memaafkan kesalahan anakmu. Ya Rasul, hari ini aku ridho kepada Alqamah anakku. Aku maafkan semua kesalahan-kesalahan anakku ya Rasul. Jangan kau bakar anakku. Mendengar jawaban ini, kemudian Nabi berkata kepada Bilal, coba Bilal, engkau tengok Alqamah. Apakah dia sudah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kenapa? Karena kalau ibunda mengucapkan itu hanya di lisan saja, hatinya belum memaafkan, niscaya Allah Ta'ala belum akan memberikan kemudahan kepada Alqamah. Kemudian singkat kisah, Bilal bin Rabah masuk ke rumah Alqamah, ke dalam kamarnya. Ditengoknya Alqamah, ternyata Alqamah sudah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti benar ibunda telah memaafkan kesalahan daripada Alqamah. Karena itu kemudian sahabat Bilal mengatakan kepada sahabat Ansor yang hadir kala itu menyaksikan peristiwa ini, saksikanlah, siapapun di antara kita yang memiliki dosa terhadap ibundanya, jangankan di akhirat, di dunia pun dia akan kesusahan. Maka ini pesan yang pertama, Dinda Asep, baktimu tidak akan pernah berpindah sampai kapanpun, meskipun engkau sudah menikah. Selamanya engkau harus berbakti kepada ibumu dan harus mendahulukan kepentingan ibumu. Tapi yang kedua, meskipun engkau adalah raja, engkau adalah seorang pemimpin, engkau tidak boleh semau-mau dalam menahkodai rumah tangga ini. Itu Adinda Sri, ibunya masih ada? Hadir ibunya? Yang mana ibundanya? Oh ya Allah, cantik sekali. Pantas Bapak Petah duduk di samping ibu. Istri saya boleh naik panggung? Yang kedua, meskipun kita ini adalah raja, pemimpin, nahkoda, kita tidak boleh semena-mena dalam mengatur, dalam menahkodai rumah tangga kita. Kenapa? Tidak mudah bagi ibunda memberikan Sri kepada Mas Asep. Seorang Sri yang di rahimnya selama kurang lebih 9 bulan 10 hari, dilahirkannya, dibesarkannya, dikuliahkannya. Selesai. Belum sudah Sri. Sebentar lagi ya. Dikuliahkan sampai jadi mahasiswi, sampai pintar. Sudah dididik, dibesarkan. Asep dia ikut sum-suman tuh. Dikuliahin sendiri sama emak bapaknya. Asep dia ikut bayarin tuh. Giliran udah gede, bisa dandan, cantik, pintar, enak aja lo ambil. Setelah diambil nggak bisa diapa-apain lagi sama emak bapaknya. Sebenarnya hati seorang ibu perih, sedih, tapi juga bahagia karena anaknya dipinang oleh orang yang dia sayang.
Tapi dalam hati kecil ibunda, semua orang tua pasti punya pesan yang sama. Semua punya pesan yang sama. Ketika anaknya diminta oleh orang, dinikahi oleh orang, pasti dalam hati ibunda terbesit, ya Allah, itu anakku yang selama ini aku besarkan, aku didik, aku rawat, aku biayai kuliahnya, sekarang diambil orang. Apakah nanti ketika dia diambil sama Asep, dinikahi sama Asep, Asep mampu memberikan kasih sayang sebagaimana kasih sayang yang kami berikan? Apakah nanti Adinda Asep mampu merawat Sri ketika Sri sakit sebagaimana kami orang tuanya merawatnya ketika dia sakit dengan penuh cinta dan kasih sayang? Apakah nanti ketika berumah tangga Adinda Asep mampu menjaganya dengan penjagaan terbaik seperti kami orang tuanya, saya ibunya, saya bapaknya menjaga Sri ketika Sri masih berada dengan kami? Apakah nanti Adinda Asep mampu memenuhi kebutuhan Sri sebagaimana kami orang tuanya jungkir balik pagi, sore, siang, malam jadi siang, siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Demi apa? Demi bisa memenuhi kebutuhan Sri untuk membiayai pondoknya Sri, kuliahnya Sri, sampai Sri hari ini jadi seperti ini. Datang ketemu Asep, Asep sudah enak. Asep tidak pernah tahu perjuangan emak bapaknya, bagaimana susahnya, payahnya membesarkan Sri, membiayai pendidikan Sri. Maka setelah besar ibunda nitip, ini sekarang diambil sama Asep, tolong dijaga, disayang, jangan disia-siakan. Nyawa, paham? Paham? Udah dua aja, masa banyak-banyak ya. Nasihatnya dua saja. Yang penting diterapkan. Sudah jam 11, sudah sejam lebih nggak kerasa. Terakhir, nasihat bukan hanya untuk pengantin baru, tapi juga untuk pengantin lama dan termasuk diri saya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, Asap sudah apa ayatnya? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ada satu ayat singkat tapi menohok pesannya. Perempuan itu kata Allah pakaian bagi siapa? Bagi suaminya. Sebaliknya wa antum dan kita laki-laki adalah pakaian bagi istrinya. Pakaian itu untuk apa? Untuk menutupi aurat biar nggak malu. Kalau ibu bapak keluar nggak pakai baju, malu nggak? Malu ya. Itu namanya orang gila. Tapi kalau pakai celana lepis, ya makan bakso, pakai kaos bagus, kira-kira waras apa gila? Waras ya. Kemarin viral di Bandar Lampung. Ada orang waras dibilang gila, nusuk Syekh Ali Jaber. Untung di Baru Ranji kata Asep aman bang, aman. Sudah, saya nggak perlu mengawal kalau begitu. Khawatir juga tahu dari belakang ada yang udah siap-siap. Makanya, tasbih, zikir terus. Pesan yang terakhir, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan, kamu ini pakaiannya suami. Maksudnya baju ya, bukan pakaian, bukan dipakai. Baju. Pakaiannya suami, sebaliknya suami, kamu ini pakaiannya istri. Maka jelek baiknya pasangan kita yang tahu. Gak usah suka cerita-cerita sama orang. Kamu kalau punya masalah sama istri, sama suami, Adinda Asep, namanya rumah tangga gak selamanya tenang. Kadang-kadang ada hujan, ada gerimis, ada pula badai. Tapi jangan tsunami ya. Kalau ketemu masalah, jangan cerita sama orang, apalagi update status. Kurang ajar si Sri, bau kali kentutnya. Bikin di WhatsApp, nggak usah. Sebaliknya, Adinda Sri kalau ada masalah sama Mas Asep, nggak usah kamu curhat di Facebook. Ya Allah, suamiku nggak pulang-pulang. Nggak taunya nginep di kantor, lembur. Pikirannya udah kemana-mana. Temen kuliahnya Sri penasaran, ngejapri. Memang suami kamu itu kurang ajar, nggak tanggung jawab. Padahal lagi kerja, masuk racun gara-gara update status, bubar berantakan rumah tangga. Betul? Maka kalau punya masalah, gak usah cerita-cerita. Apalagi, ini pengantin lama juga ini bahaya. Kalau Anda punya masalah di rumah tangga, yang laki-laki cerita sama temennya perempuan. Sebaliknya, yang perempuan punya masalah sama suami, cerita sama temennya laki-laki. Ini awal petaka di rumah tangga. Seminggu kemudian jadian lu. Bubar rumah tangga. Gak usah cerita-cerita
Ustaz pengen cerita. Gimana Pak Ustaz kalau ceritanya sama saudara saya ini, adik saya kok? Nggak usah juga. Belum tentu. Adik suka dengan kita, kakak suka dengan kita, belum tentu. Kalau Anda punya masalah, cerita sama Allah. Kalau mentok udah nggak tahan pengen cerita sama orang, maka ceritanya sama orang tua. Jangan sama orang lain, apalagi orang lain yang dia adalah lawan jenisnya. Nah, ini yang paling penting. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mas Asep, Mbak Sri, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah terus, mawaddah terus, rahmah terus. Pesan saya yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat baik-baik, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin rasanya saya berpanjang lebar, tapi Bapak Ibu bosan, saya pun kelengar. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma. Ikan sepat berenang di air tawar. Kalau berenang di laut, nah, ya bener juga Pak. Ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena saya sudah lapar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.